105,5 Folk Radio, informasi akurat untuk rakyat hebat. Halo sobat Juju. Halo soju. Halo sobat Juju. Halo soju. Halo sobat Juju. Halo soju. Halo sobat Juju. Jalan-jalan Juju. Atas 5,5 FM Folk Radio, informasi akurat untuk rakyat hebat. Halo, nama aku Juju, karena aku suka minum soju. Apaan tuh? Soju kan kalian, sobat Juju yang Juju sayangi. Tapi itu ya tadi yang nyaut Juju siapa ya? Topik dan Wina ternyata. Ayo lo, ngapain sembunyi? Itu tuh temenin sobat Juju jalan-jalan. Iya Ju, iya. Aku lupa nih kalau hari ini kita bakal jalan-jalan. Aku inget sih, tapi pura-pura lupa juga. Ntar Juju ngambek loh, karena para sobat Juju gagal jalan-jalan bareng kita. Udah, ayo. Ayo aja si Juju. Mau kemana dulu nih? Juju juga bingung. Mau jalan-jalan aja bingung ya, kayak lagu ini. Mana lagu apaan? Lagunya Segidok, Jalan-Jalan. 6 hari sudah lamanya bekerja keras bagaikan kuda. Akhirnya ujung pekan tiba, saatnya jalan-jalan bersama. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang. Oke. Butet jangan tengah-tengah nanti sama. Habis denger lagunya, Juju ingat mau jalan-jalan kemana aja. Wow, yang bener. Apa iya Ju? Pergi keluar kota lewati desa-desa. Lewati desa-desa. Aku tahu. Ke desa Krebet. Asik. Kalian ajak sobat Juju ya. Aman Ju, aman. Yuk Win, cepet. Iya. Cepet Win. Cepet-cepet aja. Kasih tahu tuh sobat Juju desa Krebet. Sobat Juju, Desa Kerabat ini tuh salah satu desa wisata yang terletak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nah, desa ini terkenal dengan pusat kerajinan batik kayu dan juga salah satu tempat produksi gula Jawa yang sudah terkenal hingga mancanegara loh. Wangi banget. Iya Win, itu aroma khas gula Jawanya. Aroma khas dari nira kelapa. Enak. Nah, Pik, sobat Juju, kalau desa wisata pada umumnya identik dengan keindahan alam dan panorama yang menawan. Tapi, desa ini menawarkan budaya masyarakatnya dan juga sebagai sumber edukasi. Pik, ngomong-ngomong, kita belum ngasih tahu sobat Juju lokasi desa Krebet di mana. Oke, jadi Wina dan juga sobat Juju, tempat wisata ini tuh terletak di lahan tandus, batuan, dan berkapur di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Awalnya nih Win, masyarakat mengandalkan pertanian sebagai sumber mata pencarian. Tetapi karena musiman dan mengandalkan perairan tak ada hujan, maka warga setempat mengembangkan keahlian lain untuk membuat kerajinan. Pik, itu ngapain? Kok ngebatiknya di topeng kayu?
Nah, itu dia salah satu kerajinannya. Dari kayu yang dibatik, menghasilkan karya yang menarik. Nah, kayu ini dibentuk topeng, miniatur hewan-hewan seperti kelinci, kucing, dan banyak juga diolah menjadi gantungan kunci. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan daya tarik para wisatawan yang dapat mempertahankan budaya bangsa. Gak heran jika desa wisata ini kemudian terkenal sebagai sentra dari kerajinan batik kayu oleh masyarakat luas. Wah, ternyata industri kerajinan batik kayu ini sudah mulai dirintis sejak tahun 1970-an. Seiring perkembangan kerabat, kemudian terus berinovasi hingga akhirnya dinobatkan sebagai desa wisata pada tahun 2002 oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Wih, keren ya, Pik? Eits, ada lagi nih Win. Selain melestarikan seni dan kebudayaan, desa kerabat ini wajib menjadi salah satu destinasi wisata yang dikunjungi karena keunikannya. Selain itu, nggak perlu khawatir bagi wisatawan yang ingin mengekspor desa ini lebih jauh. Halo Sobat Juju. Halo Soju. Halo Sobat Juju. Halo Soju. Halo Sobat Juju. Halo Soju. Halo Sobat Juju. Jalan-jalan Juju. Wah, aku kembali lagi nih, Wina Topik. Gimana? Seru kan? Emang wisata Jogja keren-keren banget ya Sobat Juju. Sesuatu banget, kayak lagu yang satu ini. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ayo jalan-jalan lagi. Juju mau menambah pengetahuan. Nah, pas banget tuh Ju. Kita mau jalan-jalan sambil belajar sejarah. Udah, Pik, ayo Pik, biar Juju nyimak nih. Yuk Sobat Juju. Nah, Sobat Juju, kita mau belajar sejarah di Museum Mata Dr. Yap. Pik, aku dulu dong yang jelasin. Wah, Wina semangat banget nih Sobat Juju. Iya dong, aku kan pengen pinter. Iya deh. Oke, Soju, let's go. Hey cantik, coba Museum Dr. Yap ini kaya akan sejarah sekaligus sebagai saksi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Kali pertama diprakarsai pada tahun 1997. Museum ini kemudian diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X setahun setelahnya pada tanggal 29 Mei 1998. Selanjutnya pada tahun 2013, pengelolaan museum diserahkan kepada Yayasan Dr. Yap oleh Prawiro Husodo. Pik, lanjut Pik. Kalau bagian ini aku kurang tahu. Oke deh, aku kasih tahu nih ya. Sebelum mendirikan Rumah Sakit Mata Dr. Yap, Dr. Yap Hang Chon mendirikan klinik kesehatan mata di daerah Gondolayu yang sekarang menjadi kantor pos Gondolayu. Selain itu, Dr. Yap Hang Chon juga mendirikan Balai Mardiwuto yang bertujuan memberikan pendidikan dan keterampilan terhadap penyandang tunanetra. Dulu, letak Balai Mardiwuto terdapat di sebelah barat Rumah Sakit Mata Dr. Yap yang sekarang menjadi Yap Square. Wah, menarik banget ya Sobat Juju. Museum Dr. Yap Prawiro Husodo ini adalah salah satu museum ilmu pengetahuan dan teknologi yang berada di Komplek Rumah Sakit Mata Dr. Yap.
Lokasinya ada di Jalan Cikditiro nomor 5 Yogyakarta. Museum yang berdiri di atas lahan seluas 246 meter persegi ini menyimpan 885 koleksi. Ratusan koleksi itu tersimpan di 3 ruangan paparan utama. Pik, jelasin dong ruangannya apa aja. Tapi Win dan juga Sobat Juju, di sini kita nggak boleh sentuh barang-barang yang ada ya. Jadi kita belajar aja sambil jelasin ke Sobat Juju, Win. Oke. Nah, ruangannya itu meliputi ruangan koleksi kedokteran, ruang koleksi rumah tangga, dan ruang koleksi keluarga. Di ruang koleksi kedokteran, Sobat Juju bisa menyaksikan berbagai peralatan kedokteran dan laboratorium. Ada juga nih ruang koleksi rumah tangga. Di sini Sobat Juju dapat menemukan berbagai peralatan rumah tangga yang dulu ada di rumah keluarga Dr. Yap Hang Chun. Selanjutnya di ruangan ketiga ada ruang koleksi keluarga. Di ruangan ini Sobat Juju bisa menyaksikan seperangkat tempat tidur dan koleksi furniture lainnya. Berbagai koleksi tersebut tersimpan rapi di museum ini. Sobat Juju, selesai nih belajarnya. Kita panggil Juju yuk. Nyimak gak ya dia tadi? Juju, Juju. Loh, kenapa Ju? Lapar? Iya, tadi Juju nyimak kok, tapi kurang fokus aja. Perut Juju keroncongan. Ih, gimana sih? Kalau gitu besok kamu datang aja ya ke Museum Dr. Yap bareng Sobat Juju. Ya udah, ayo nyemil dulu. Aku bawa camilan dari Purworejo. Wah, apa tuh? Kamu nanya? Iya, aku bertanya-tanya. Ini harus tahu ya, namanya selorot. Oh alah, yang bentuknya kayak kon es krim itu ya? Nah iya, selorot ini dibungkus seperti kerucut, persis kayak kon ice cream. Nah, bungkusnya ini dibuat dari jerami yang digulung. Rasa selorot ini manis kayak aku. Hilih, udah, lanjut aku nih yang jelasin. Selorot sendiri dibuat dengan bahan dasar tepung beras, tapioka, santan, dan gula Jawa. Kemudian, cairan manis ini dicampurkan dengan tepung beras dan tepung sagu sampai merata. Janur yang sudah dibentuk kerucut dapat digunakan sebagai cetakan. Kemudian, adonan yang sudah dibuat bisa dimasukkan ke dalam janur sampai 3/4 penuh dan kukus hingga adonan matang dan mengeras. Nah, mau tahu nggak sih gimana cara makan selorot? Biasanya nih, orang-orang yang nggak tahu, lilitannya tuh dibuka. Tapi nggak gitu caranya. Kasih tahu, Pik. Eits, nggak gitu cara makannya. Cukup dengan menekan dari bawah janur sampai selorotnya keluar dengan perlahan-lahan. Gampang kan Sobat Juju? Halo Sobat Juju. Halo Soju. Halo Sobat Juju. Halo Soju. Halo Sobat Juju. Halo Soju. Halo Sobat Juju. Jalan-jalan Juju. Sobat Juju, kalian tahu nggak sih minuman tradisional yang unik berwarna hitam? Pastinya mau tahu kan? Mau tahu dong, apa tuh? Ya, dawet ireng namanya. Dawet ireng adalah es cendol yang berasal dari daerah Butuh, Purworejo, Jawa Tengah. Kenapa sih kok bisa disebut dengan kata ireng? Kenapa tuh, Pik? Karena ireng adalah bahasa Jawa yang berarti hitam. Ternyata butiran dawet berwarna hitam ini berasal dari abu bakar jerami yang dicampur dengan air sehingga menghasilkan air berwarna hitam. Air inilah yang kemudian digunakan sebagai pewarna dawet ireng. Selain berwarna hitam, dawet ini memiliki keunikan lain.
yaitu penyajian dawet yang jumlah dawetnya jauh lebih banyak dibanding kuahnya. Oh iya nih Sobat Juju, kuah dawet ireng ini terdiri dari santan yang ditambahkan gula Jawa, serta daun pandan sebagai penyedap alami. Proses penyaringan santannya pun bisa dibilang cukup unik, karena santan ini diperas langsung dari bungkusan serabut kelapa. Umumnya disajikan menggunakan mangkuk dan diberi es sebagai minuman penyegar. Fakta unik lainnya nih Sobat Juju, dawet hitam khas Purworejo tersebut pertama kali dirintis oleh Mbak Ahmad dan Sri pada sekitar tahun 1950-an. Yang merupakan kakek dari Wagiman. Awalnya Mbak Ahmad membuat minuman unik tersebut hanya untuk dikonsumsi para petani ketika musim panen. Ia berkeliling dari sawah ke sawah untuk menjajakan minuman buatannya itu. Setelah Mbah Ahmad meninggal, minuman tersebut kemudian dilestarikan oleh anaknya, yakni Nawon, hingga akhirnya sampai dengan generasi ketiga, yakni Wagiman. Usaha dawet hitam atau dawet ireng yang dilanjutkan oleh Wagiman dan istrinya Hartati ini pun bertambah ramai dan populer. Kini dawet hitam yang sudah jadi minuman khas Purworejo ini setiap hari dijajakan di tepi jalan Purworejo. Selain di Purworejo, Sobat Juju juga dapat menjumpai dawet ireng ini di berbagai daerah di Pulau Jawa, seperti Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Harga satu mangkok es dawet ireng ini juga murah banget, hanya sekitar Rp5.000 saja. Jika ingin semakin segar dan nikmat, Sobat Juju bisa menambahkan tape ketan. Seger pol. Sobat Juju, yuk kita bergeser keluar pulau. Kira-kira pergi ke pulau mana ya? Kemana, Pik? Ya, Pulau Sumatera. Sekarang aku mau ngenalin Sobat Juju sama yang namanya burgo. Mungkin nama makanan ini sangat asing di telinga kalian, tapi yakin deh sama aku, rasanya bakal bikin candu-candu di mulut kalian. Nah, kalau yang ini aku tahu. Burgo tuh makanan khas Palembang yang menjadi salah satu sajian andalan sarapan pagi. Bagi masyarakat Sumatera Selatan, burgo hampir mirip seperti ketiwau. Kue tiaw kali? Iya, kue tiaw. Bentuk burgo berwarna putih dan adonannya terbuat dari tepung sagu dan tepung beras. Setelah itu dimasak dan disajikan dengan dadar gulung yang diiris tipis-tipis. Burgo ini juga merupakan makanan dengan tekstur kuah santan dan rempah yang cukup populer di Sumatera Selatan. Burgo disajikan dengan kuah hangat, ditambah dengan bawang goreng dan sambal. Kuah burgo juga dibuat dari rebusan daging ikan gabus tanpa tulang. Kuah santan ini menambah cita rasa yang sangat nikmat. Karakteristik burgo yang bahan bakunya beras dan makanan pokok masyarakat Palembang sebelumnya sagu, maka cara mengolah beras pun mirip dengan cara pengolahan sagu. Beras atau sego direndam, dihaluskan, lalu kemudian digulung. Karena gulungan sagu itu tidak ada rasanya, maka dibuatlah kuahnya dari santan, rempah, dan ikan gabus yang banyak terdapat di Sungai Musi. Jadilah makanan baru itu disebut dengan burgo atau bubur sego. Kuah burgo yang berwarna putih dan memiliki rasa yang tidak terlalu tajam seperti kuah kuliner khas Palembang lainnya, misalnya cuko pada pempek. Adapun bahan pembuatan kuah burgo ialah kelapa dan ikan. Penggunaan ikan inilah yang membedakan burgo dengan kuliner khas Palembang yang serupa, yaitu lakso. Ikan yang akan digunakan untuk bahan pembuatan kuah direbus, kemudian tulang ikan yang sudah direbus dipisahkan dari tulangnya. Proses ini benar-benar harus dilakukan dengan teliti dan menyeluruh, karena jika tidak pasti akan ada tulang atau duri kecil yang tertinggal.
Sobat Juju tahu nggak kalau proses pembuatan burjo ini memiliki nilai filosofi sendiri, yaitu mulai dari proses pembuatan daging yang melambangkan kesabaran, seperti pemisahan ikan dengan durinya melambangkan keuletan, dan proses pencampuran melambangkan persatuan. Ngomongin soal kesabaran dan persatuan, Juju terkesima deh. Kita juga harus belajar sabar dong ya. Jangan mau kalah dengan burjo. Apalagi kekayaan Indonesia dengan alam yang indah, budaya, kuliner, suku bangsa yang beragam. Gak ada alasan untuk gak bersyukur. Halo Sobat Juju. Halo Soju. Halo Sobat Juju. Halo Soju. Halo Sobat Juju. Halo Soju. Halo Sobat Juju. Jalan-jalan Juju. Masih di Pulau Sumatera nih Sobat Juju. Ada teh yang cara penyajiannya itu dicampur sama telur. Telur? Yang bener kamu, Win. Iya, namanya teh talua. Sobat Juju, tahu nggak sih teh talua itu apa? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Bagi kaum pria di Minangkabau, teh telur atau disebut teh talua merupakan salah satu minuman wajib ketika singgah di Minangkabau. Teh talua ini merupakan minuman dari campuran teh, gula, dan telur. Teh talua juga biasanya diminum lelaki ketika akan bekerja yang dipercaya mampu menjadi suplemen penambah stamina, daya tahan tubuh, mengurangi penyakit katarak, dan menyehatkan mata. Teh talua ini disajikan dengan cara berbeda tanpa bau amis yang menyengat dari telur ayam maupun telur bebek. Telur tersebut menjadi bahan utama dari proses pembuatan teh talua. Cara membuatnya pun sangatlah mudah. Campurkan gula, telur ke dalam gelas, kemudian dikocok hingga kental dan berwarna putih. Lalu, campurkan endapan teh yang telah dipanaskan menggunakan panci. Setelah itu, campurkan ke dalam gelas yang sudah dikocok. Seger. Jalan-jalan Juju. Sobat Juju, nggak kerasa ya, udah mau 30 menit aja jalan-jalan Juju hadir menemani Sobat Juju semua. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, jalan-jalan Juju akan membagikan tips and trik menyimpan bahan makanan tanpa kulkas. Iya, bener banget. Nah, biar sayuran tahan lama tanpa kulkas, kita cukup melakukan hal sederhana yang bisa diikuti Sobat Juju di rumah. Di sini kita memakai sayur kangkung dan sayur bayam. Gimana nih Pik cara ngolah bahan-bahan ini? Oke, jadi cara mengolahnya yang pertama, bersihkan sayuran yang sudah tersedia. Kedua, cuci sayuran untuk menghilangkan getah pada sayuran sebentar saja. Ketiga, siapkan wadah yang berisi air. Keempat, masukkan kangkung dan juga bayam ke wadah yang sudah berisi air.
Oke Sobat Cucu, selanjutnya kita punya buah-buahan nih. Siapin wadah ya. Ada jeruk, anggur, dan juga apel. Nah, buah-buahan ini cukup dibersihkan menggunakan kain atau tisu. Tidak perlu dicuci ya. Setelah itu kita simpan di wadah yang kedap udara yang udah kita siapin tadi. Sobat Cucu, dari segi kimia dan biologis, makanan basi terjadi dengan berbagai penyebab. Secara umum, ada 3 hal yang mempengaruhinya. Yang pertama, oksidasi alami, kedua enzim, dan yang ketiga, pengaruh mikroorganisme. Nah, makanan yang direndam dan disimpan ke dalam wadah yang kedap udara dapat meminimalisir cepatnya kebasian makanan karena suhu, kelembapan, dan keberadaan udara yang tersimpan dalam wadah tertutup dengan proses oksidasi alami. Dengan cara tersebut, dijamin bahan makanan sayuran dan buah-buahan dapat tahan lama dan tidak mudah busuk pastinya. Tentunya membantu banget nih buat anak kos yang mau hemat dengan menyimpan bahan makanan untuk dimasak tanpa menggunakan kulkas. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya Sobat Cucu. Jalan-jalan udah, makan-makan udah, belajar udah. Sekarang waktunya Juju, Wina, Dan aku Taufik, pamit. Semoga semua informasi dari kita bermanfaat ya Sobat Juju. Kalau nggak bermanfaat sih, No comment. Bye-bye. Dadah, Sobat Juju. Ku bukan dokter cinta, ku bukan dukun cinta. Jangan kau tanya-tanya tentang cinta. Diputusin pacarmu, ditinggalin pacarmu. Jangan curhat denganku, no comment aku. No comment, itu sih dari lo. Masa bodoh gak mau tahu. No comment, itu sih dari lo. Gak peduli siapa lo. No comment, itu sih dari lo. Masa bodoh gak mau tahu. No comment, itu sih dari lo. Aduh kasihan deh lo. Ku bukan dokter cinta, ku bukan dukun cinta. Jangan kau tanya-tanya tentang cinta. Diputusin pacarmu, ditinggalin pacarmu. Jangan curhat denganku, no comment aku. No comment, itu sih dari lo. Masa bodoh gak mau tahu. No comment, itu sih dari lo. Gak peduli siapa lo. No comment, itu sih dari lo. Masa bodoh gak mau tahu. No comment, itu sih dari lo. Aduh kasihan deh lo. Jalan-jalan Juju. 105,5 Folk Radio, informasi akurat untuk rakyat hebat.